ada nggak sih rasa kayak capek atau apa gitu? Ini mah sharing aja kan, sharing kayak pribadinya Apra gitu. Cuah. Halo, kembali lagi di Flamboyan Tato di Ngoceh Ngobrol Receh. Oke, kali ini mungkin kemarin-kemarin tandem saya ada Hari, ada Wildan. Sekarang si Baju Orange, Cinta Meling, BA dari Flamboyan bisa hadir di Ngoceh kali ini. Oke. Cin, kenalin dong. Nah, iya, sebelumnya kan Cinta juga mau memperkenalkan diri ya. Hai guys, atau sahabat Flamboyan. Sekarang Cinta jadi hostnya dulu ya, gantiin yang kemarin ya. Mungkin Karena kemarin talent ya, sekarang bisa. sekarang jadi hostnya. Oh, sebelumnya aku perkenalan dulu dong ya. Saya Cinta Oke, Meili. saya Alan Pras, Aduh, Apras. Pulan, aku tuh panggilnya Apras atau kakak gitu ya. Pras Aduh, saja. kayak Dari tadi tuh udah gerak banget gitu. Pas mau kesini, gimana nih? iya, aku sampai nervous gitu. Soalnya gini ya, aku juga kan sebelumnya kepo-kepoin ya Iya, kan, iya, kepo-kepoin. Wah, Apras ini aduh, Apa? terbilang aduh, Siapa yang nggak tahu siapa sih lah. yang nggak tahu ya Apras ini siapa gitu ya. Yang jelas mungkin masa depan aku ya. Asik, bisa. Aduh, Kela ada ceweknya atau istrinya nggak? ada. Ada ya, aduh, punten tete, aduh punten heureuy nya heureuy, abi mah heureuy. Biasa kan ya kalau ngoceh mah kudu Iya. ngobrol ngoceh ya, ngobrol receh. Nah, Apras aku juga kan sempat kepo-kepoin Iya. Apras ya. Kayaknya Apras ini sibuk banget ya. Emang sekarang kegiatannya apa aja sih? Masih seputar musik sih, Seputar kayak musik. ngerjain albumnya band, terus ya produksi musik aja sih. Tapi dengan lagi kayak pandemi gini masih tetap jalan ya. Alhamdulillah jalan, karena ya alhamdulillah lagi sih, maksudnya Harus survive lah ya. iya, survive di musik tuh di kala pandemi kemarin emang kayak apa ya? Kalau Berdarah-darah banget iya, sih. Iya, kalau benar, dibilang biasa main tour outdoor di panggung-panggung mungkin Iya. lebih digital lah Iya. kemarin kan. Lebih ke digital, segalanya bentuknya kan daring gitu. Iya. Ya tapi nggak nutup peluang sih, Iya. karena di apa ya, maksudnya ada chance juga, ada celah juga di digital, para musisi atau pelaku seni musik tuh bisa masuk lewat digital juga loh. Iya, betul. Kayak mungkin yang lagi di garap sekarang sama Flamboyan Tato nih. Iya, betul. Sama lah ya, nggak Betul, jauh beda. Termasuk beda. itu ya. Iya, iya. Oh. Tapi sebelumnya Apras ini asli orang Bandung atau ada Bandung asli. asli Asli Bandung Bandung. ya. Soalnya aku melihat gitu. Aku melihat tuh kayak Apras itu kayak ada campuran atau blasteran gitu enggak sih? Enggak. Karena rambutnya menyala mungkin. Ember. Iya, kayak itu, Karena kayaknya aku itu. melihat dari tadi kejauhan, kita AA tuh bule atau Bukan, gimana bukan. gitu nya. Kira-kira kan dari oma gitu ya, dari Ausi atau gimana. Tapi kalau daerah mah lebih ke Inggris lah. Oh, jadi pure asli orang Sunda Iya, ya. asli orang Sunda. Asli orang Sunda. 100% legit. AAA Bandung ini teh nyata sahabat Flamboyan bising hoyong terang AAA Bandung teh. Ciri-cirinya apalagi mungkin bisa lebih mengenal lagi buat bandnya Aplas ini, kalian bisa lebih tahu lagi di obrolan selanjutnya. Jadi sekarang kegiatan masih tetap ya, Iya. walaupun dengan kondisi pandemi kayak gini ya. Masih banyak ini sih support
Terus kebetulan teman-teman bandnya juga sama-sama bisa diajak kerjasama, jadinya enak meskipun kasarnya kita nggak ada manggung tapi kita cari celah lain di digital. Iya, karena sekarang semakin ini ya semakin maju ya teknologi ya kan. Jadi bisa virtual atau apa kayak gitu-gitu ya. Mungkin ngobrolin dari pandemi beberapa tahun yang lalu, tetap kan kita harus menjaga badan tetap sehat kan. Kabarnya mungkin sekarang lebih baik lah. Iya, lebih baik alhamdulillah dari tahun-tahun sebelumnya lah. Ya udah enak sih, maksudnya udah mulai terbuka lagi semuanya. Acara-acara musik offline juga udah mulai ada lagi, festival ya udah ada lagi. Ya udah saatnya para pelaku seni balas dendam sih. Sepertinya ya, aku juga harus tapi yang aku kepo-kepoin ya kan pemusik banget ya, banget ya. Bisa dibilang kalau senior aku. Nah, kebetulan Cinta juga bisa dibilang hobinya lebih di musik juga dia juga. Sebagai vokalis. Enggak, aku masih pecinta aja. Biasa merendah dulu aja. Gak apa-apa ya. Kalau mungkin buat di band atau di lingkungan lebih senang dikenal sebagai apa sih? Musisi atau influencer atau apa gitu? So far sih masih nyaman dibilang musisi sih. Musisi ya? Iya, lebih ya. Karena emang di bidangnya juga kan. Pras emang nama aslinya Pras atau itu nama panggung? Nama asli. Pras, ya. Itu tapi yang aku kepoin ya, kan aku kemarin kepo ya. Oke. Biasa kan, tadinya aku kirain ya, aduh ini jomblo enggak ya? Karena biasa kan aku sambil skill manja kan kayak gitu kan. Di situ tuh di name-nya itu kan Pras GS ya. Boleh tahu nggak sih kepanjangannya GS itu? GS Ganting Serigala. Ganting Serigala atau gimana? GS tuh Golden Antara Sukmana. Panjang. Berarti itu nama aslinya Pras aslinya sendiri itu. Ya kan biasanya kan kalau pelaku seni itu kan kayak ada nama panggungnya sendiri, iya, kan, kayak gitu. Berarti kalau Pras sendiri pakai nama asli ya. Nama asli. Hebat sih. Hebatnya apa? Iya kan, hebatnya tuh kayak pede banget kan. Biasanya kan banyak pelaku seni itu yang pakai nama samaran kan, termasuk aku juga kan. Iya, kayak aku juga kan kalau di panggung kan Gisel gitu. Gisel gitu kan. Berapa detik? Aku 10 detik aja udah gitu ya. Tapi berarti Pras nama asli ya. Nama asli ya. Keren. Jadi emang buat pelajaran juga ya buat para pelaku seni yang baru-baru kayak gitu, kayak aku gitu kan, jangan malu pakai nama sendiri gitu kan. Karena nama itu kan adalah pemberian orang tua ya kan, pemberian orang tua dan doanya orang tua tuh ada di pokoknya mah semuanya tuh ada dari orang tua gitu kan ya. Doa restu lah gitu ya. Apalagi di 510 ini kan ada Ical juga kan, sempat datang juga. Kebetulan waktu itu saya ada di acaranya juga. Apa namanya? Kalau halo Gilang. Halo, shout out. Halo. Dan Pak Ical juga, semoga bisa datang ke Flamboyan juga. Kita silaturahmi ngobrol-ngobrol. Oke. Mungkin awal dikenal di Korepeng. Sekarang mungkin masih ada yang menyebut personil Korepeng. Jadi gini. Aduh. Lagu apa sih ini? Inkubus Kubasteng ya. Aduh gue gak ngerti, soalnya gue pengen download gimana dong, gue gak ngerti banget. Coba yang lain dong. Harus tahu dong, jangan dangdut aja. Apa kabar? Ada. Samaan sih baju. Lah, kenapa keren lihat kita? Iya pengen udah. Makanya lo update dong. Masa polosan? Keren dong. Iya, keren makanya dong. lo update terus, update. Pengen banget lo. Pengen keren kayak kita. Kasih biar anak-anak Flamboyan keren juga. Ya udah nih, kasih nih.
Gue cobain ya. Coba Pak. Wih, Keren karena ini tim flamboyan baru keren dong. Kayak gini kok dong, kalian bisa dapat update. kayak gini dapat di mana sih? Nah, pokoknya kalau lu pengen keren-keren kayak kita, langsung aja datang ke Jalan Kopo nomor 473. Oh. nah, Tapi situ. kalau mau beli online di mana sih? Bisa Ada. langsung ada Instagramnya, nanti kita kasih deh. Jadi buat teman-teman yang pengen keren kayak kita, pengen lebih fashionable, bisa datang ke Jalan Kopo nomor 473 dan bisa kepoin juga Instagramnya di Microzaid. Pokoknya ada deskripsinya di sini. Oke? Ya kebetulan sama Archims tuh sama Cimot drummernya For Revenge sudah dari lama kan kenal maksudnya. Terus ada tahun 2019 apa pertama Covid lah. Iya, iya. Ya pertama Covid tuh kayak gitaris For Revenge Aib kebetulan kayak ada apa ya maksudnya lagi ada urusan yang nggak bisa ditinggalin gitu. Jadi kayak For Revenge produksinya atau manggungnya nggak bisa ikut. Kebetulan kan gitaris For Revenge tuh dulu cuma satu, Ya. Aib doang. Masuk Cikal, terus Aibnya lagi ada urusan tuh nggak bisa karena butuh bantuan aja. Jadi kayak Cimot waktu itu kayak Pres bantuin dong buat manggung di sini karena ngisi kosongnya Aib. Aib kan lagi nggak bisa ikut. Jadi ngisi kosongnya Aib deh waktu itu kayak pergantian pemain lah. Iya, iya, betul. Cuman Aib nggak keluar dari For Revenge, cuman kayak ada sesuatu yang Break dulu ya lah. break dulu lah gitu. Jadi ikutlah sama For Revenge jalan kayak setahun lebih lah, maksudnya sama karya-karyanya yang baru juga ikut join. Terus pada akhirnya emang Aibnya udah seger lagi Ya. nih, Ib. Kalau mau lanjut aja karena kan di sini posisinya bukan buat ngegantiin, cuman buat nge-backup aja Iya, gitu. Jadi buat temen-temen yang masih nanya Kapras kenapa nggak pernah ikut For Revenge atau kayak gimana? Karena udah ada Aib lagi sekarang nih gitu. Sudah ada personil aslinya. Jadi kemarin Aib nggak bisa hadir, nggak bisa ikut karena ada keperluan doang. Jadi di backup Di backup. aja ya gitu. Cuman mungkin buat orang-orang juga udah mengenal sih. Iya. Udah kental lah ya. Iya. Jadi biar nggak miskom Iya, gitu. Kebanyakan betul, kan betul. kebanyakan kayak punya persepsi orang-orang kan kayak wah ini ada apa nih For Revenge kok ganti-ganti personil. Sebenarnya nggak Iya. ganti-ganti personil, emang waktu itu For Revenge lagi butuh backup aja karena For Revenge harus tetap jalan, cuman kan kalau nggak ada personil satu kan kayak gimana gitu kurang, jadi mau nggak mau harus bantu gitu karena teman juga sih. Iya, Iya. saling lah. Iya, Saling saling. ya. Nah, gitu ceritanya. Jadi Tapi kan- teman-teman ya Biar nggak miss. Biar nggak nggak miss ya. miskom, jadi buat Klasik. teman-teman yang pada punya pemikiran yang bla Yang bla bla aneh-aneh. bla ya dibuang aja gitu, hargailah gitu ya, ya. betul. yang Karena saya dan For Revenge juga sampai saat ini baik-baik saja. Betul. Selalu terjalin dengan baik. Soalnya kebetulan di tim Labuan juga ada ini, Apa? ada fans fanatik banget gitu Iya. ya. Pokoknya Fans fanatik banget. suka lagunya, pokoknya kayak gini katanya. Sampai pengen nge-cover loh lagunya. Oke. Ya ampun. Cinta cover aja lagu ini. Aduh. Dan Neng kan biasa nyanyi dangdut. Oke. Nyanyi dangdut di tengah cover lagu. Aduh. Hese. Gak hese sih karena belum aja ya. Adaptasi. Adaptasinya. Wow. Punten. Aduh tuh, punten tetehnya aduh. Kayak kabogohna itu gitu. Kayak Abi mana ngaranna cinta teh cenah. Aman. Aman tapi ya udah heureuy da teh heureuy ya memang heureuy. Buat ngobrolin move si 510 510 nih, ngobrolin move-nya buat kedepannya apa menggelar launching-nya. Oke. Kebetulan sekarang anak-anak lagi godok buat album sih. Ah. Tapi rencana album rencananya bakal keluarnya kayak akhir tahun gitu. Cuman sekarang sebelum ya road to albumnya kayak mau ngeluarin satu single dulu beserta video klipnya buat nafas ke album gitu loh. Jadi albumnya udah disiapin, Udah cuman disiapin. sebelum album ya kita
ngeluarin karya baru loh. Oke, nah, ada skill nih sedikit. Tuh. Begitulah. 5-10. Barangkali butuh model. Oke. Asik. Ojo. Asik. Ojo. Barangkali butuh model. Nggak apa-apa. Aku mau pansos soalnya. Mau pansos. Ini juga udah pansos. Ada nih atil sih ceritanya. Punten ahnya. Atil. Tapi ngobrolin 5-10 mungkin tadi fansnya ya. Ya. Apa sih nama buat fansnya? Ada mungkin kan? Ada namanya ya 510 Squad sih. Oh, 5-10 squad. Iya. Boleh Neng mungkin nggak gabung? Boleh lah. Ada ibadah nggak gabung? Wah, tapi tetap nggak gabung bisa. Oh, tuh tayu. Nggak gabung pisan. Skill pisan Nggak ya. gabung pisan. Aduh. Aku mau kepo-kepo lagi tentang Apras. Boleh. Aku kemarin-kemarin sih tiap hari kepoin terus sih, karena aku kayak nervous juga kan ya, mau ada Apras datang ke sini ya kan. Aku sempat kepo nih ya Apras di IG-nya Apras ya. Katanya ada one best moment gitu ketika disuruh ngisi acara di salah satu launchingnya Liquid yang terkenal lah pokoknya. Oh iya. Iya itu kayak di luar perkiraan aja soalnya kayak Liquid besar gitu, brand besar, terus kebetulan di dalam timnya itu ada temen zaman dulu banget, temen dari dulu banget, Teman lama ya ya. temen lama banget, kayak dia tahu Pras suka cover lagu Ya. meskipun bukan vokalis tapi nyanyi juga Ya. gitu, kayak cover iseng. Terus kayak entah kenapa Pras pernah juga lagu cover One Ok Rock itu yang We Are di YouTube. Iya. Mungkin dia lihat itu, lihat coveran yang itu karena momennya lagi pas juga dengan acaranya gitu. Dia kayak kontak gitu, mau nggak ngisi tapi cover ini ya sendiri katanya. Jadi nggak atas nama band tapi atas nama Pras. Waduh, kayak kan saya bukan vokalis nih, maaf gitu. Betul. Kok bisa? Soalnya ternyata dari pihak yang punya acara tuh kayak udah ngepoin gitu, ini kayaknya cocok nih karena rekomendasi dari temanku itu. Makanya sempat kayak nggak percaya, ini bisa nggak ya, kayak nanya-nanya juga sama saudara, boleh nggak ya gitu, latihan lagi karena bukan vokalis kan, jadi kayak Tapi suara A keren banget loh. sieun A. euy gitu, kayak sieun euy. Bisa bikin cewek-cewek meleleh kayak gitu. Wow. Beneran aku sebagai perempuan ya, perempuannya ingat Abi teh perempuan. Ya, oke. Nah. Jadi kayak ngedenger ya, aku kan kepo ya di Instagram kan, nggak sampai ke YouTube sih, aku keponya di Instagram. Ih, apa sih sebenarnya gitaris apa vokalis, soalnya suaranya keren banget. Aduh, amin. Bagus. Drum deh. Ngedrum juga. Pantasan dari tadi kakinya begini. Oh ini emang sindrom. Kayak tapi kayaknya nanti Flamboyan harus ada drum. Iya. Jadi drum juga. Itu kepo doang sih, maksudnya dari dulu emang gitu, kayak ngeband terus kayak kalau lagi latihan, lagi ada break latihan gitu kayak nyoba. Terus kayak lihat-lihat juga misalnya nyobain bass, lihat-lihat basis siapa sih kayak gitu-gitu, ya ngulik-ngulik sendiri aja gitu. Kayak keren banget loh, aku aja mengagumi sekali. Wow. Ya, mengagumi dong. Gak apa-apa sambil pansos. Asik. Barangkali ada yang butuh model kan. Oke. Gak apa-apa, aku mah suka to the point. Aku tuh nih udah bilang terlalu Iya, nggak baper apa-apa. gitu ya. Aman. Aman itu teteh naga aman dah hulunya, teteh huluy. Tapi ya kalau misalnya membutuhkan bener mah ya nggak apa-apa gitu. Langsung kontak aja ke Flamboyan Tato. Oke. Jadi yang acara itu tuh Liquid. Iya. Liquid Liquid. Vape Itu gitu ya kan. liquid vape ya, kebetulan. Emang besar di Indonesia itu kan. Iya, emang Besar. emang besar. Terus kayak kan formatnya di kebetulan yang Pras cover tuh format di YouTube kan kayak band gitu, full band. Nah, kebetulan di acara itu formatnya kayak orkestra gitu. Jadi kayak aduh. Kan kalau ke band tuh bising kan, jadi Iya. suara agak ketutupan kali Iya, ya. Kalau make orkestra up. kan kayak pelan gitu. Nah. Jadi itu yang bikin kayak ini Kesalahannya bisa sebenarnya. dia. Deg-degan ya. Iya, deg-degan banget sih. Sempet kayak ada aduh. Iya. Kayak apa ya, nervous atau kayak demam panggung Adaptasi gitu. lagi. Adaptasi lagi sebagai vokalis maksudnya kan, jadi kayak aduh ini bisa nggak ya. Terus kebetulannya yang bikin pecahnya tuh kebetulan si ownernya tuh ini pass away, meninggal kebetulan di saat itu. Jadi momennya tuh pas waktu Pras nyanyi, sebelum berapa bulan sebelumnya tuh ownernya meninggal, pass away. Jadi pas nyanyiin lagu itu kayak pertama biasa nyanyi kayak pas lampu sorot dari belakang ke depan tuh pada nangis, jadi gue aduh bisa Kebawa kayak gini suasana ya. Ya, Mungkin Kak. Aprasnya juga nyanyinya
Ya aku aja yang kepo di Instagramnya apa suaranya keren banget. Oke, ngobrolin di 5-10 nih. Spill buat personil-personilnya. Siapa ajanya? Iya, siapa ajanya, pegang apanya. Kalau kayak A kan sebagai gitaris ya. Gitarer lah. Gitarer Habis. harus pakai lur ya. Jadi nanti Cinta kalau jadi pemain band juga aku vokaler. Ya mungkin di si 510 atau 510 tuh saya sebagai gitaris, terus di vokal ada Ical. Ada Ical di Di vokal. vokal Ical, terus drummernya Winaldi. Winaldi Iya, drummer. Winaldi drummer udah bertiga dulu. Winaldi, Iya. Winaldi itu udah punya istri belum? Nggak sih. Belum. Belum. Terus sebelum Janur Kuning melengkung, nggak apa-apa. Sepertinya kita udah follow. Ada orangnya tuh. Aduh, Ya, kebetulan ya yang bikin heran sih itu. Jadi kayak Ical orang Palangkaraya, Winaldinya orang Mojokerto gitu, saya Oh, orang pantesan, Bandung, gitu. aku sempat kepo-kepo kan dia pakai bahasa Jawa ya. Kan oh, bisa nyambung karo aku bisa. Nah, kalau aku Bisa. namanya. Mas, bisa karo aku ya. Aja sing liyane wae. Waduh. Wae ya. Waduh. Ampun. yang namanya band gitu kan, ngumpulin yang satu daerah atau satu tongkrongan aja susah, apalagi yang beda daerah. Iya sih, itu sebenarnya kendala sih. Iya. Itu cuman karena sekarang dibantu sama digital ya, jadi kayak Iya, produksian itu kita bisa lempar-lemparan file audio atau Nah, apa gitu kan. Jadi betul. kebetulan, Dipermudah. dipermudah sama digital, jadi kebantu banget di situ karena banyak orang bilang kayak kok masih bisa survive sih gitu, pandemi gini segala pandemi segala rupa, cuman kan kita produksinya sama digital ya, dan itu yang kita manfaatin gitu. Nggak Jadi stuck, iya, nggak stuck gitu kan. nggak stuck, meskipun nggak bisa ketemu secara langsung kan masih tetap bisa dikerjain virtual lah. Betul. Iya. Iya, betul. Mungkin salah satu apa ya namanya masukan buat band-band teman-teman Nah, juga yang kali, lainnya. yang lainnya dimanfaatin aja ininya apa digital lah maksudnya. Jangan betul, berhenti sampai di situ, Iya, karena nggak ada manggung-manggung, udahlah break dulu. Iya, iya. Jangan, Iya. sayang. Apalagi sekarang Sayang kan apa yang dibangun. Iya. Zaman udah canggih ya guys ya, jangan sampai stop gitu aja. Zaman udah canggih, kita bisa berbagai cara ya. Iya, iya. Jadi sekarang Aical sekarang di Bandung, Ya, Aical Apres lagi di di Bandung, kalau si Winaldi Winaldi lagi di Mojokerto. Mojokerto. Ya lagi pulang kemarin kan lebaran. Tapi di Bandung juga. atau enggak? Ntar ke Bandung lagi. Jadi Ya bolak-balik kan. bolak-balik. Kebetulan di Winaldi itu di Mojokertonya ada usaha juga, ada studio juga. Jadi kayak Iya. kalau ada kerjaan di sana dia pasti balik. Oh iya, aku sempat kepoin juga sih, Mas. Mas, aduh. Kacau. Mas, manis-manis. Gimana gitu ya, menegiung. Menegiung pisan ya. Kirain aku tuh udah pada nikah soalnya. Belum. Ternyata belum, jadi masih. Doakan aja. Iya, Semoga kan segera. sebelum Janur Kuning Ya, melengkung, betul. barangkali cocok sama Neng gitu. Oke. Karena ada Neng mah sahaweun hoyong kan. Asik. Oke. Terbuka Neng mah. Mungkin di luar band nih. Di luar band apakah ada usaha atau di bidang apa gitu buat Pras sendiri nih Oh, yang ada Pras di Pras sini? sendiri masih di sekitar musik sih. Kebetulan di rumah juga ada kayak home recording gitu. Jadi di sela-sela misalnya kalau 5-10-nya lagi nggak produksi kan, Ya. Pras sendiri bisa kayak cover-cover atau apa, atau ngerjain jingle orang kali Oh, atau terima lagu juga. orang. Iya. Bisa-bisa juga. Keren, jadi sebagai Makanya, musisi, sebagai produser musiknya Iya. juga ya. iya. Yang bikin mempermudah itu sebenarnya. Jadi sedikit masukan juga buat teman-teman, jangan apa ya, ya tetap belajar sama cara produksi musiknya juga. Jadi meskipun tidak ada wadah Iya. kayak pandemi kemarin Iya. kan, kita bisa buat musik sendiri loh. Iya betul, tambah kreatif lah Iya, ya. tambah Bener. Buat sahabat Keren yang tato tuh ada yang seneng hobi di musik, pengen track apa, recording bisa langsung ke Apras. Apalagi yang mungkin domisilinya di Bandung, terdekat ke Inhoptech Iya, ya, boleh, bisa mampir. Emang di mana? Ini novel Dekat sini Tinggal daerah nyebrang. Tegalega. Tinggal nyebrang dari sini Main deket. kan bakal Sari. Bukan Sari. Oke. Kebetulan Winaldi juga kan di Mojokerto
ada studio record juga. Jadi ya alhamdulillah sih diketemuin sama personil yang yang mengerti produksi musik juga, jadi dipermudah lah. Iya betul. Kayak misalnya di Bandung Pras sendiri kayak nge-track gitar, terlempar ke Winaldi track drumnya di sana gitu. Betul. Udah selesai, balik lagi ke Bandung, si file audionya Ical tinggal take vokal selesai. Oh iya, Lebih keren cepet ya. sih sebenarnya. Iya. Keren nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan kita harus Ya harus ketemu, kayak harus briefing. Iya. Ya meskipun briefing dan ketemu tuh diperluin banget ya buat kayak betul. bonding sama chemistry mungkin di musiknya. Kalau sekarang bisa Kalau di sekarang ending iya. ya, bisa di ending kan secara virtual dulu, baru nanti kalau udah latihan bareng. kayak gitu ya, benar. Banget sih dibantu. Boleh ada yang mau butuh vokalis juga, Neng bisa. Asik. Oke. Model vokalis sok naon deui sok. Boleh. Butuh penyanyi dangdut, Neng bisa. Sok. Dirau. Dirau sadayana kon Neng mah. Jauh-jauhinannya. Yang jame-jame silahkan masih jomblo. Bocorin dong, Pras, sedikit cara marketingnya nih. Marketing 510. Oh, kita tuh sebenarnya masih ini ya apa sih? Ya ini aja sharing aja Iya, sharing lah. ke teman-teman ya, kitanya yang harus ngikutin zaman sih kayak. Iya, betul. Kayaknya mungkin sebagai idealisnya 510 mungkin ada beberapa musik yang kayak kenceng banget, Iya. cuman ada beberapa musik yang sing alongable gitu yang enak dinyanyiin bareng-bareng Iya. dan lain-lain, dan itu kita juga sebenarnya suka, cuman kan ngikut pasar nih. Betul. Ya mau nggak mau, ya idealis Betul. boleh, cuman ya bodoh jangan. Ya, betul. Idealis boleh, bodoh jangan. Nah, Ya karena kan si musisi sendiri kan apa ya namanya, sistem kerjanya itu kan nggak kayak kerja kantoran gitu yang Iya, pasti betul. yang pasti ada pemasukan dan lain-lain. Iya, kita betul. yang harus improve Betul. terus. ya. Benar. Ih, pelajaran banget sahabat. ya kayak Flamboyan Tato juga kan, di luar kita bikin konten tetap harus marketing biar pasien atau klien juga pada datang. Iya, Iya, betul. Ya lebih terbuka aja sih, Iya. maksudnya lebih open kan sekarang, apalagi di digital kayak Spotify dan lain-lain kan ada analyticsnya tuh, kayak misalnya yang pendengar terbanyak tuh umur berapa atau Iya, gimana. betul. Nah, itu yang kita ikutin tuh Iya, yang kayak betul. gitu. Kayak misalnya 24 tahun sampai 30 tahun, 24 tahun sampai 30 tahun tuh sukanya yang gimana sih? Nah, Kita ikutin juga iya, gitu. betul. Jadi nggak cuma idealis kita yang puas, tapi penikmat kita juga puas. Betul. Pengennya gitu sih. Tuh, tipis-tipis tuh. Pelajaran banget ya. Jarang-jarang kan dapur dibuka lah, di spill juga. Ngobrolin di Flamboyan Tato, bikin podcast, bikin segmen tato apapun itu. Apa sih tanggapannya dari kelas? Senang justru. Pastinya. Ya senang, kayak apa ya, maksudnya banyak. Kebetulan saya orang yang meskipun gak turun ke, maksudnya ke jalan, Iya. ke road gitu, tapi saya senang movement orangnya. Jadi kalau ada orang Oke. teman-teman ataupun ya jauh dekat juga kalau bikin sesuatu kayaknya resep gitu, Iya. gitu. Jadi ada kepuasan sendiri ya. Respect sendiri ya, respect jadinya karena saya juga melakukan itu gitu, maksudnya Betul. kalau kemarin diistirahatin sama COVID, sekarang udah mulai rame lagi kan, jadi kayak Iya. nih gitu, ada temen nih gitu Nah. yang suka movement gitu. Betul. Ya semoga tetap tetap improve lagi ke depannya, tetap harus ada sih. Amin. Karena pelaku seni butuh wadah buat ngobrol Ya betul. dan dicurahkan gitu. Buat eksperimen. Iya, segala macam sih. Jadi alhamdulillah karena adanya kayak podcast atau sharing-sharing sama teman-teman juga kan, jadi kebuka lah ya. Betul. Yang asalnya stuck mungkin ada pembaruan. Iya, Betul. permajaan. Iya. Jadi dikemas lebih berbeda dari bukan senior ya, orang-orang yang lebih dulu lah, ya, ya. lebih dulu. Tapi Apras selama Apras berkecimpung di dunia entertain ya kan, dibilangnya dunia entertain, ada nggak sih rasa kayak capek atau apa gitu? Ini mah sharing aja kan, sharing kayak pribadinya Apras gitu. Cuah. Oke. Ya, mungkin sih jenuh pasti ada, kayak asalnya pegang gitar terus misalnya atau produksi musik terus, tiba-tiba kayak pengen ya udahlah gitar ntar aja lagi lah gitu.
udah pengen istirahat dulu karena kan duduk depan komputer tuh tidak selamanya indah gitu. Ay. Jadi kayak Betul. aduh jangan gitu udah nanti dulu atau enggak kayak libur dulu deh kayaknya sebulan ini nggak pegang gitar bumerah aja sih Pernah karena kayak manusia, gitu, pernah ya. Cara mensiasati kejenuhan itu gimana, Cik? Nah, cara mensiasati. mensiasati kejenuhan ya itu ngobrol sama teman-teman lagi Sharing ya, Sharing. lebih sharing. karena itu sih semua jalan kebuka dari obrolan bener ya Betul, 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 Kayak- betul. kayak ada jalan baru atau cara baru buat apa ya improve di musik ya dari teman-teman juga sih nggak jauh Iya, jadi benar-benar. jadi kayak pas lagi jenuh atau apa terus lihat teman ngajak ketemu terus bahas musik juga terus kayak ide-ide yang baru-baru kan jadi keserap juga tuh jadi Iya. kayaknya boleh juga nih diginiin jadi pegang gitar lagi gitu Oh, iya betul. kayak betul. misalnya udah stuck gitu ini musik gimanain lagi ketemu teman terus teman kayak ngasih masukan nih gini kayak oh iya kan mau nggak mau jadi kayak Iya. pegang gitar lagi. Kalau dibilang capek dan segala macam relatif lah Iya, ya relatif. mengerjakan sesuatu Hmm. pasti ada keluh lah. Ya, betul. Cuman itu ya teman-teman sih yang pasti ngebantu kalau lagi Ditambah jenuh. semangat Iya, ya, jadi tambah malah semangat, makin iya. produktif ya. Apalagi sekarang kita udah ketemu, dapat teman baru, teman sharing baru. Iya, betul. Gitu. Boleh nanti barangkali mau ngeproduksi aku. Asik. Barangkali kan, Cin. Emang bakat, Karena- bakat butuh. Tapi karena aku juga suka bikin lirik lagu Iya. kan ya. Aku semua genre aku suka gitu kan. Jadi kayak aku ada bersyukurnya gitu kan. Ada kenalan, ada orang yang bisa sharing juga apalagi sesama dunia entertain Iya. gitu kan. Jadi kita bisa tukar kepala. Siapa tahu kan dari situ dari sharingnya kita atau ketemu kita tuh bisa jadi satu project maybe kan kayak Iya, gitu iya. kan. Untuk kemungkinan. Ya kan tidak menutup kemungkinan. Jadi Abi mah ada apa hanya memanfaatkan keadaan saja gitu. Aduh memanfaatkan nggak tuh? Baik. Tapi kan siapa tahu kan kita Iya, kan iya. tidak menutup kemungkinan dengan Apras bisa datang ke Flamboyan ke podcastnya Flamboyan Tato dengan berbeda-beda dari tim kita kan ada dari misalkan aku bisa nyanyi bisa bikin lirik, Apras punya apa aransemen bisa aku request bisa saling Iya. bisa collab gitu kan. Oke. Gimana tuh tim? Gimana tuh? Kat, Jadi kalau dari lagu yang dibuat sekarang 2 dan 3. Yang udah rilis 3. 3. Jadi 501 ini Ya. yang sudah rilis itu 3 single. 3 single. 3 single akan ada rilis selanjutnya bulan-bulan dekat Album, ini lebih ke ya. album. Single dulu. Single dulu. Single sebagai bridging ke album. kenapa tuh strateginya single nggak langsung bikin album? Tuh, kenapa tuh strategi? Apa ya kayak ke satu produksinya sih yang lebih kekejar cepet kan kayak single Single dulu. ya. Iya, betul. Kedua ya tes pasar baru karena mungkin semua band atau semua musisi punya formulasinya masing-masing ya jadi kayak ngebacanya nih kayaknya kalau single dulu ntar impactnya kayak gimana kalau album dulu ntar impactnya kayak gimana ya yang diambil dari jalan tengahnya itu ya oh ya udah single dulu nih sampai Oh, ya single. buat single. Oke. Mungkin dari tiap band beda juga Beda-beda. ya Iya, beda-beda. gitu. Tapi Apras pernah mencoba ke genre lain gak sih selain yang sekarang lagi di Paling kalau secara histori kayak misalnya dari kecil ya? itu ada kayak band keluarga gitu bocil-bocil Iya. terus itu kayak pop gitu Iya. atau nggak rock Iya. top 40 lah Ya. masuk SMP gitu baru kayak seneng Avenged Sevenfold gitu mulai Mulai keras. Keras, ya. justru pas masuk SMA nih ketemunya kayak instrumen-instrumen saksofon dan lain-lain jadi kayak bikin band ska yuk ayo boleh biasa aja gitu Sempat. ya sempet juga Keren, sih, keren, kan. keren, keren. Jadi kayak dari 2010 sampai 2015 tuh kayak skaan gitu asik cuman base-nya roots-nya tetap di rock sih maksudnya ya Tetap di rock ya. dan lain-lain. Kenapa tidak mencoba dangdut gitu? Asik. Mungkin jogetnya kaku. Tapi kan kalau misalnya laki-laki mah kan Oh, enggak. kalem. Kalau buat perempuan kayak Abi kan Heboh. sampai bawah, Heboh. sampai bawah.
Jadi kalau untuk dangdut dengerin juga soalnya Iya. keluarga juga kebetulan keluarga Babe juga ada yang Suka dangdut. Iya, ada yang suka dangdut. Jadi kayak misalnya lagi gitar-gitaran dangdutan kayak Babe Iya, iya, gitu. iya. Ntar kalau lagi kumpul keluarga misalnya si Babe sama Ua gitu kakaknya Babe kayak keroncongan gitu. Iya. Kayak mau nggak mau masuk aja ke telinga gitu. Tapi Genrenya mereka. Iya, genrenya. tapi Apras enggak ngerasa risih gitu, kayak misalkan kayak ada yang idealisnya kan gue suka rock, jadi kalau ada yang nyanyi dangdut kayak gue nggak bisa, nggak masuk kayak gitu, tapi Apras welcome aja ya. Welcome aja. Keren Soalnya keren kan, keren. jadi apa ya? Jadi kayak udah makanan aja kayak tiap Gimana hari saya? misalnya style dangdut, entah style keroncong atau apapun di luar rock atau metal. Jadi udah kayak Ya. tembus aja. Tapi bisa loh Apras itu dikolaborasikan, bisa loh. Bisa. Jadi sabaraha bait gitu kan. Bisa. Dari misalkan metal, rock, terus naon gitunya kadang Iya. ka ska, bisa ka reggae gitu. Bisa. Bisa loh Apras. Belum ada loh Apras. Coba. Tapi lumayan liar gitu. Lumayan. Yang liar unggul mana. Ya. Tapi kalau ngemasnya bisa oke pasti enak didengar. Belum ada Apras sok di sini. Mau tanya dong. Boleh. Balik lagi ke 510 ya, A. Iya. Kan itu konsepnya bertiga tuh. Gitar, drum, sama vokal. Apakah itu emang udah di konsep seperti itu atau karena udah ketemu nih basis yang cocok sehingga nggak punya basis, ataukah emang konsepnya emang udah aja bertiga gitu? Sebenarnya obrolannya pertamanya bertiga, terus kayak produksi kan cepat gitu ya, alhamdulillah, maksudnya dari Winaldi, dari Pras, Dical gitu, tektokannya cepet Yeah. lah. Terus kayak bass dan lain-lain kan bisa isi, Pras bisa isi Yeah. gitu, Oh, iya. Winaldi bisa isi juga, jadi kayak pas kebetulan kita baru bikin band terus dapat manggung cepet Nah. gitu kan Iya. kayak, aduh nyari personil kayaknya susah Cari gitu ya. lagi. Mulai additional dan butuh waktu lagi Iya. kayak ngulik-ngulik itunya karena terdesak. Ya udah kita jalan bertiga dengan konsep yang ada gitu. Ternyata sampai sekarang nyamannya kayak gitu. Jadi belum ada, kayaknya ada sih kepikiran tambah basis gitu, Ada cuman kepikiran. kayaknya nanti dulu Kita deh. nyalonin lagi basis? Nah, masih sekalian. Gas betot. Gas betot. Paling enggak jadi hancur naon sih. Cinta deh. Tapi keren itu. Yang biasanya komplit lah ya. Iya, iya. Yang biasanya komplit ini vokal, gitar, drum. Drum, ya. Terus dengan chemistry yang memang cocok ya. Iya, alhamdulillah Iya. dapat temen yang tektokannya cepet. Tapi biasanya kayak apalagi ini beda-beda daerah kan ya. Ya. 3 kepala dari berbeda daerah bisa jadi satu itu lumayan sulit Ya. loh gitu kan ya, yang berbeda pemikiran, Suka dukanya. itu, tapi ini bisa keren banget. Iya, alhamdulillah, bersyukurlah. Terima kasih. Makanya sahabat pameran banyaklah bersyukur. Ya. Terima kasih tim. Terima kasih tim. Nah, Tapi ngopi lah. ngomong-ngomong genrenya apa sih 510? Nah, iya. Yang banyak diperdebatin. Perdebatin apa dipertanyakan atau Dua-duanya. emang ada yang sampai Iya, iya, berdebat. iya. Oh, Ini kayaknya nggak gini deh, ini kayaknya Oh, itu yang kayak gitu. itu ada. Cuman ya nggak ambil hati karena kan itu masuknya sharing juga ya, Iya, maksudnya betul, pengetahuan masing-masing. Cuman yang saya sama teman-teman bisa tegasin kalau si 510 tuh genrenya tuh modern rock. modern rock ya sahabat flamboyan. Jadi 5110 ini genrenya itu modern rock. Cuman balik lagi ke pendengar ya, kalau pendengarnya bilangnya itu metal ya it's okay, kalau bilangnya ini rock ya it's okay. Cuman Dengarkan senyaman. iya, senyaman mungkin aja lah. Karena genre musik bukan untuk diperdebatkan. Betul, Iya. betul sekali. Dinikmati Betul. sayang. Dinikmati Dinikmati, saja. didengar. Apapun itu genrenya yang diresapi. Iya. dinikmatin aja. Diresapi jangan lupa. Kalau buat idolan, buat Pras ya utamanya di sini. Idolanya buat di luar negeri nih, di luar gitu kan. Di luar. Betul sih, biasanya kan Gitaris gitu. Ya, bisa Bebas. gitaris atau band gitu. Kalau gitaris sih masih Matius Asato paling. Justru yang ini sih yang berang, maksudnya dengan brandingan Pras yang rock banget nih atau metal banget, ternyata influence Pras sendiri tuh yang feel banget mainnya gitu, yang
yang apa cross banget. Bedanya apa itu dia? Si Matius A1 tuh kayak instrumental Oh, tapi gitarnya kalau ibaratnya tuh gitarnya bisa nyanyi lah gitu. Iya betul. Kayak Avatar mungkin. Keren itu, keren. Tapi begitu sih kalau influence abadi babe tetap sih. Pasti. Karena dari awal Dari ya. awal, Iya, dari betul. awal pertama. Tapi benar sih. Iya. Ya, kayak nggak jauh-jauh itu idola siapa sih karena suka bingung Iya, suka juga bingung, kan banyak lah. banyak lah gitu kalau didengerin kan yang didengerin yang diikutin banyak cuman kalau yang selalu ada dan melihat itu kayak babe deh kayaknya. Betul. Tapi benar sih ya. Itu pertanyaan yang benar, bagus. Ya mengenalkan keluarga juga ya berarti ya keluarga juga itu lah. Untuk bapaknya Pras. Ya Pak. Ya. Itu kan tadi buat influence-nya Pras sendiri. Kalau buat 510-nya apa? Influence bermusiknya atau gaya gimana? Kalau untuk 510 sendiri sih ini apa ya? Nggak matok satu musisi atau satu genre, jadi semua genre tuh kita dengerin, justru itu yang menjadi input bagus buat lagu-lagu kita. Makanya kayak orang-orang sih mungkin teman-teman juga ada yang bilang gitu kayak kok si 510 musiknya dari lagu A, lagu B beda-beda sih karena kita dengerin banyak banget gitu. Jadi nggak cuma satu band atau dua band dan lain-lain, kita dengerin semua yang lama-lama atau yang baru-baru, justru itu bisa jadi input yang bagus buat lagu. Iya betul. Dan memang sebagai musisi harus harus banyak dengerin genre atau musik Iya, apapun kan. Musik apapun, soalnya explore lebih penting sih ya, biar explore sama lagu Iya bagus. betul. Kayak Mas Dani lah ya, Iya, itu iya. paling the best. Paling the best. Apapun bandnya, siapapun tahu. Memang harus kan. Ya, Lord. Itulah. Tapi kalau orang banyak bilang si 510 itu lebih ke apa sih? Ada kan mungkin 510 tuh kayak mungkin seperti apa? dari dulu, dari zaman waktu pertama gabung Slide It Out ya, Ya. banyak yang bilang kayak wah musiknya BMTH banget nih atau gimana banget. Ya sebenarnya nggak salah juga sih maksudnya karena kita dengerin BMTH juga dan di masa itu gitu maksudnya. Iya betul. Jadi kayak ke bawah aja vibe dan segala macamnya kan karena sebagai apa ya influence juga bisa disebut bisa gitu karena emang dengerin aja sih. Iya, jadi karena secara nggak langsung aja, kayak secara nggak langsung, kayak wah ini kayak ini ya itu mah ya, pribadi lah, persepsi pribadi. Soalnya kerennya ketika kita dari kemarin juga setel kan lagunya keren banget. Apalagi kan? lihat video klipnya itu loh, Ya. video klip. Boleh nggak sih diceritain tuh tentang video klipnya? Ada kan salah satu dari singlenya dari 510 ini. Mana? Yang mana coba? Yang mana sih nu kamari teh geuning nu kuaha geuning tah, cinta tah, hayang nyawa tah, cenah. Karena kan nah itu. Karena kan cinta mah kan di tah, iya. Cinta mah ada fokusnya ke orangnya. Gitu kan. Tapi pas lihat emang diliatin kan, keren juga. Nah, boleh nggak diceritain itu si Mungkin si The Last Supper khususnya kan Ical yang bikin lirik ya, mungkin si video klipnya ngikut lirik yang nyeritain tentang apa ya? Kayak ibarat kita tuh salah nyembah Tuhan gitu. Oh iya. Begitu, jadi false apa ya namanya? Kayak false prophet gitulah. Jadi kita menyembah ternyata salah Ya, begitu. Itu kan. Begitulah. ya begitulah pokok namanya sahabat. Ternyata menyembah uang. Betul, kadang banyak orang yang menyembah uang. Wow. Uang ada segalanya, padahal kesehatan itu lebih penting, say, gitu ya. Tapi dari selama 510 manggung ada nggak cerita atau momen yang spesial gitu? Atau cerita khusus lucu. Iya, ada apa dukanya di saat Ada. manggung gitu loh. Karena kayak gini ya, Cinta pernahnya manggung. Nengnya pernah manggung. Tiko sewa. Disku sewa. Terus pernah juga dilempar sama telur, pernah dilempar sama minuman, pernah. Tapi bukan aku yang nyanyi ya. Jadi pas aku turun kan ganti tuh sama penyanyi lokal gitu kan. Nah terus sampai si penyanyinya itu dilempar sama penonton sampai ininya pecah gitu. Pernah loh aku di daerah. Oke. Mungkin kalau
Selama 10 apa ya? Kalau sukanya mah tiap panggung pasti suka. Semangat ya. Semangat. Apalagi Lihat- penontonnya. lihat animo ya, lihat crowd dan lain-lain pasti jadi suka. Mungkin kalau dukanya tuh kayak nggak dikasih tempat misalnya, terus nggak dikasih homestay, terus kita tempat si gigsnya tuh kayak sempit dan pengap. Kayak pernah satu panggung tuh si Winaldi itu kan di belakang dia tempatnya kayak tertutup banget, kayak 2 lagu apa 3 lagu dia kayak udah Terlalu ini ya, Iya, mungkin ya terlalu udah susah. nggak bisa, nanti dulu kan kayak dimintain kipas segala macem. Anjir ngeri juga gitu, karena kan dia sebagai beatmaker gitu Iya, kan betul. bikin lagunya jalan, pas di tengah-tengah lagu kayak udah aduh mau pingsan. Jadi ininya apa, siasatnya tiap panggung tuh sekarang Winaldi beli kayak oksigen tambahan Oh gitu. iya. Iya, jadi kayak buat amit-amitnya gitu dapat tempat yang kurang enak, kurang nyaman, Kurang nyaman. dia masih tetap bisa oke mainnya Iya. gitu. Terus kayak paling kayak ketinggalan alat gitu sih. Nah, itu gimana sih kalau misalnya kan pernah sih aku juga kayak kostum ketinggalan, aduh anjing gimana Iya, kayak kan? gitu. Gila tuh kok. Pakai daster aku mah sok. Ya sempet juga sih kayak alat-alat ketinggalan gitu kan, karena miskom kan biasanya sama kru yang catetin, tiba-tiba Iya. personil yang bawa kan jadi kayak pas saling singan teh. Itu Iya. kesel gak sih kalau kayak gitu, kalau misalkan ya aku juga pernah ya, jadi aku bawa asisten tapi ya anggernya aing mah bawa gitu kumaha gitu ya, pernah gak sih kayak rada kayak ada rasa gitu, mah Ya, sih jadi ini kayak ribut-ribut debat Iya. kecil gitu. Kan tadi sama lo, kan tadi sama lo. Kan gue yang bawa lagi mana gitu. Itu hal yang sering. Iya, sering banget. Terus ada Dalam sempet band sering kejadian manggung di Jakarta kalau nggak salah, pas pulang tuh kayak alat Winaldi stand plus simbalnya tuh ketinggalan, bisa gitu, nggak tahu gimana ya. Mungkin ada miss sama stage crew entah gimana, pokoknya sampai balik pas mau latihan, kok simbal nggak ada satu ya. Itu udah lama sama standnya plus gitu. Waduh kacau juga. Jadi mungkin lumrah lah sih Iya. kayak ketinggalan alat atau one room segala Kebiasaan macam. ya. Tapi kalau di saat emang kayak ada masalah atau trouble kayak gitu, solusinya kayak gimana tuh? Boleh nggak sharing sama biar kayak musisi-musisi yang lain juga ya gitu, pas emang ada kejadian kayak gitu tuh, ada solusinya kayak gitu. Nggak sampai ribut-ribut. Ya. Kadang aku juga pernah sampai berantem, aduh bacot gitu, pernah kayak gitu sampai kayak gitunya. Nah, kalau misalnya dari Apra sendiri atau dari bandnya Apra sendiri, waktu ada trouble kayak gitu, ada solusi atau kayak gimana gitu? Mungkin karena emang dari dulu tim ngegas ya, jadi kalau misalnya ada kurang Tim satu ngegas. tuh baik gas we gitu teh gini. Jadi gak diambil pusing Iya, nggak langsung, diambil pokoknya pusing. kita harus profesional gitu ya. Meskipun Betul. udah dari turun panggung atau udah sampai base camp balik kayak Zaman dulu gitu. anjir. Pada zaman dulu gitu Iya. ya. Ya tapi jadi tetap jalan gitu acaranya segala macam. Jadi bagus sih emang harus kayak gitu ya guys, sahabat Flamboyan. Jadi kalau misalkan emang buat para musisi, kalau ada trouble sedikit tuh jangan kebawa emosi Iya, atau panas Jangan gitu. down ya. Kita harus tetap profesional lah, itu apa ya, istimewanya lah para musisi yang emang Iya. bisa melewati hal-hal kecil lah sebenarnya kayak gitu, yang nggak usah diperdebatkan gitu. Bagian dari proses. Iya, sebagian dari proses dan belajar juga sih. Benar. Belajar, ianya sabar, lebih sabar, sabar gitu. api. Api. Jadi ini ya, jadi apa namanya, kayak jadi pembelajaran ke depannya. Jadi jangan seperti itu Iya. lagi gitu kan. Jadi Jadi harus jangan- dilihat lagi untuk para Stage crew stage atau crew kayak gitu. dan lain-lain, dia tim lah sama tim, jadi kayak list alat sekarang kayak jadi mau berangkat list alat dulu gitu. Terus dicek dulu, Dicek dulu kayak udah gitu. selesai, ntar udah manggung list lagi itu apa yang orang, jadi makin enak gitu kerjanya. Iya. Jadi kayak wah jadi begini nih gitu, jadi pelajaran-pelajaran yang nyebelin gitu, jadi kayak wah bagus nih, baik nih bagus. Tapi endingnya gimana tuh? Endingnya tapi tetap kalau setelah performnya selesai, nah lega Iya gitu sih, ya. lega sih. ya. Terus kebetulan nggak tahu ya band-band lain ya pasti ada juga sih. Tapi khususnya di Si 510 kebetulan enaknya entah mau manggung atau pergi gitu dari base camp kemana terus balik lagi tuh besoknya tuh ada kayak evaluasi gitu. Oh, iya. Jadi bagus.
Jadi kayak meskipun kemarinnya lagi pada nyebelin, entah lagi pada naik Nyebelin. darah gitu, Iya. besoknya tuh kayak diobrolin ya udah selesai kelar Oh, masalahnya bagus ya, gitu ya. harus kayak gitu sih benar. Pesannya buat sahabat-sahabat yang lagi membangun satu bandnya, yaitu ketika kita udah beres apapun itu evaluasi lagi, obrolin Betul. lagi. Ya karena ini sih nggak nutup mata juga yang bikin langgeng band kayaknya. Iya betul, harus Evaluasi. bisa ini Ngobrol. ya, Iya, ngobrol, ngobrol. sharing gitu. Jadi kita tahu kesalahan kita apa gitu, terus kedepannya kita harus kayak gimana juga gitu. Biar chemistry-nya tetap kejaga sih. Itu Betul. paling penting. Ini yang 3 kepala jadi satu ya. Iya. Gimana kalau Iya, yang banyak. 10 kepala jadiin Kepala. satu? Harus bisa nih dicontoh. Amin ya. Amin. Tapi perjalanannya si 510 nggak menutup kemungkinan, atau nggak tahu juga, dari gigs ke gigs kecil juga. Iya. Sempat juga. Sempat juga ya, jadi kayak waktu itu karena 510 squad atau Sio squad itu kayak kangen gitu kan, kayak 2 tahun tuh nggak ngapa-ngapain. Iya. Terus ngobrol sama Ical dan Winaldi segala macam, kebentuk 510, rilis lagu 1, terus kayak 2 minggu kemudiannya tuh udah disuruh nge-gigs itu kayak wah Iya. seneng ya, baru juga bikin gitu, baru bikin band, tapi karena si Sio squadnya udah kayak kangen gitu, jadi kayak wah dari kayak gigs kecil terus kayak gathering gitu Iya, ya, iya, iya. kan jadi kayak wah Excited rame banget ya. rame deh gitu. Begitu sih, jadi dari gigs kecil, community gitu, komunitas, terus acara-acara teman-teman juga kan support rame-ramein gitu, ya asik sih. Dan ini juga mancing, siapa tahu Flamboyan bikin acara lagi. Iya, iya. Ya, Amin. Bisa. Oh, ayo bisa. Neng bisa dilempar-lempar nih di hadapan panggung. Bisa posing. Nah, dari Apra sendiri nih ya, mungkin ada sedikit pesan-pesan dan harapan mungkin ya buat para rekan-rekan musisi pokoknya. Masukan. Masukan atau Masukannya mungkin ya jangan ini. Masukannya manfaatkan era digital sekarang dengan baik, karena itu yang buat sebagai pelaku seni khususnya musik tuh masih tetap hidup sampai sekarang karena dibantu digital juga. Jadi jangan mikirnya kalau band itu mesti manggung terus dan penghasilannya dari manggung terus, emang. ya. Cuman karena keadaan yang seperti ini, alangkah baiknya kita menggunakan digital itu dengan baik, karena itu yang bikin kita tetap survive, khususnya Mas 10 Betul. gitu. Dan buat ini satu lagi buat Flamboyan Tato. Iya. Oke. Ya semoga podcastnya tetap langgeng, tetap ada. Amin. Buat ini buat sharing-sharing ilmu baru dari tiap orang, dari tiap narasumber, karena pelaku seni di Bandung khususnya butuh wadah banget. Betul. Semoga inilah langgeng podcastnya dan makin rame. Amin. Dan jangan lupa buat sahabat Flamboyan, kita sekarang lagi ada Hello Studio, kepoin terus buat kalian yang pengen foto apapun itu, di sini ada nanti di Hello Studio. Dan terima kasih juga buat Microset yang udah ada support ke Flamboyan Tato, terima kasih juga. Thank you. Buat 510 dari Flamboyan, dari tim juga, semoga karirnya makin melejit. Amin. Lancar terus buat singlenya, buat album kedepannya. Amin. Atur nuhun. Nah kan buat si Flamboyan juga kan pengen di segmen acaranya jalan tuh. Oke. Kasih tahu dong gimana caranya si Flamboyan kalau pengen datengin 510. Mungkin bisa langsung dicek kontaknya di Instagram. Di Instagram. Boleh atau enggak DM ke Pres boleh, ke Faisal mungkin, Oke. karena pasti jadi satu pintu semuanya. Oke. Jadi sahabat Flamboyan ya, atau siapapun yang emang mau mengundang 510 bisa langsung DM ke Instagramnya ya, yang Iya. ada nanti di Kontaknya, bawah ya. videonya ada. Jadi ada kontaknya di situ, oke? Dan juga pantengin terus di YouTube-nya juga ada kan? Ya, YouTube-nya ada. Di Instagram tasnya juga. Jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Follow terus. Oke. Makasih banyak sahabat Flamboyan. Thank you.